Kalau kita pengguna iPhone baru, seperti saya nih, ada biaya ekstra loh, selain dari harga handphonenya sendiri. Yang pertama, pasti kita harus beliin adapter ini. Karena kan tidak sepaket nih. Dan ini yang originalnya seharga 450.000. Kemudian pasti kita harus beliin anti gores depan. Ya ini semurah-murahnya sih sekitar 30 ribuan. Kemudian anti gores kameranya. Kenapa? Ini untuk safety aja, karena kamera iPhone ini kan sangat nonjol. Ini untuk perlindungannya. Kemudian pasti juga kita mesti beliin hard case atau soft case. Ini soft case-nya saya beli sekitar 70 ribuan. Dan anti gores kameranya ini sekitar 45 ribuan. Ya kurang lebih ada biaya tambah sekitar 600.000 lah untuk melengkapi kebutuhan kita supaya lebih safety menggunakan iPhone ini sendiri. Mengapa? Karena harga handphonenya kan luar biasa fantastis. Jadi tidak sebanding dengan kerusakan dan yang harus kita bayar kalau kita tidak beliin semua aksesoris-aksesoris ini. Ini baru aksesorisnya. Kalau teman-teman mau lengkapi lagi dengan membeli AirPods, Apple Watch dan lain sebagainya, wah luar biasa lagi nih. Kita hanya akan bahas tentang handphonenya dulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang resiko yang mungkin teman-teman bisa dapatkan kalau pindah dari Android ke iPhone. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi nanti teman-teman bisa memutuskan apakah pindah atau bagaimana. Intinya dari video ini saya berharap teman-teman sekalian bisa mendapatkan pencerahan. Saya akan menceritakan kepada teman-teman tentang kendala yang saya hadapi ketika saya ingin memindahkan data-data dari Android ke iPhone saya. Tentu saja saya mencari referensi tutorial di internet tentang bagaimana memindahkan data-data ini. Akhirnya saya menemukan beberapa cara dan saya mulai mempraktekkan satu persatu. Saat itu saya menemukan ada aplikasi yang kita install di komputer untuk menghubungkan antara Android dan iPhone tadi supaya bisa bertukar data. Terutama yang paling penting yaitu tentu saja chat yang ada di WhatsApp, kemudian kontak, foto dan video. Akhirnya saya lihat untuk menggunakan aplikasi ini kita harus mencolok setiap handphone ke komputer tadi sehingga bisa saling terhubung. Akhirnya saya ambil Android saya, kemudian saya colokkan kabelnya yang umum ya, ini tipe C, saya colok ke handphone Android, lalu ini USB yang umum untuk dicolok ke komputer. Oke, Android terhubung. Masalahnya ada di iPhone. Ketika saya colok ujung untuk masuk ke handphonenya, kemudian yang ujungnya ternyata tipe C. Ya, sedangkan di komputer saya tidak ada port yang tersedia untuk tipe C. Solusinya saya keliling ke toko-toko alat komputer dan alat-alat handphone untuk mencari kabel yang bisa menghubungkan antara iPhone ini ke komputer saya. Nah, begitu saya dapatkan, saya beli dengan harga 25.000 pada saat itu, maka barulah kedua handphone ini bisa terhubung. Ternyata kabel yang tidak recommended ini bisa mengurangi baterai health atau kesehatan baterai yang ada di iPhone kita, yang mana nanti ini bisa menurunkan harga kalau kita mau jual handphone kita. Akhirnya saya mencoba mencari cara lain. Setiap kali saya mencoba memindahkan chat WhatsApp saya dari Android ke iPhone, di step-step terakhir itu selalu saja ada kegagalan. Entah mengapa tidak terjadi pertukaran, tidak terjadi pengiriman data, sehingga saya menyerah dan harus merelakan semua chat yang ada di WhatsApp. Jadi iPhone yang saya gunakan ini seperti nomor WhatsApp yang baru yang belum ada chatnya sama sekali. Dari aplikasi tadi yang bisa saya pindahkan itu ternyata hanya kontak. Dan kendala yang selanjutnya, kontak ini tiba-tiba menjadi 9.000, membludak sekian banyak. Ternyata entah apa salahnya, kontak yang terkirim ini menjadi double. Bahkan ada satu nama itu sampai double 4 kali. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, saya harus mendownload aplikasi kontak manager yang ada di App Store. Ini saya temukan juga tutorialnya. Jadi, berbeda dengan Android, kan Android punya manajemen kontak bawaan, sehingga tidak harus mendownload aplikasi. Nah, di iPhone saya tidak menemukan itu, entah karena saya pengguna baru,
Akhirnya saya menggunakan aplikasi pihak ketiga. Selesai masalah kontak, saya coba mengirim gambar dari Android ke iPhone. Dan ini rumit luar biasa. Jadi kita harus mendownload aplikasi tambahan lagi yang harus kita install di komputer. Misalnya tadi untuk menghubungkan iPhone ini, mengambil gambar dan mengirim gambar, itu menggunakan aplikasi tambahan yang disebut iTunes. Intinya di sini terjadi dilema lagi. Saya bagaimana cara menghubungkan kalau belum ada kabel original yang bisa menyambungkan antara iPhone ini ke komputer saya. Karena saya kan tidak menggunakan MacBook. Akhirnya saya cari referensi lain lagi, solusi lain lagi, dan saya menemukan ada aplikasi yang bisa mengirimkan gambar dari Android kita ke iPhone kita dengan tanpa menggunakan kabel. Jadi dia memanfaatkan jaringan WiFi kalau saya tidak salah. Namanya Sender. Nah, Sender inilah yang saya gunakan untuk memindahkan data dari Android ke iPhone tadi. Intinya bagi teman-teman yang mau untuk pindah OS, saya sarankan banyak-banyak mencari referensi sebelum Anda melakukan itu. Karena untuk menghindari resiko-resiko seperti yang saya hadapi. Jadi sebenarnya saya ini dulu orang yang anti menggunakan iPhone. Pada saat itu masih zamannya iPhone 4. Karena iPhone ini menurut saya tidak sesuai dengan kebutuhan saya. Itu aja sebenarnya. Sehingga saya cenderung lebih memilih Android pada saat itu. Sampai akhirnya iPhone 13 ini keluar. Saya meyakini kalau saya membeli handphone ini ada pengalaman berbeda yang saya rasakan dari perjalanan iPhone dari 4 sampai ke 13 tadi. Tidak mungkin kan iPhone ini tanpa ada gebrakan-gebrakannya, begitu maksud saya. Akhirnya ketika saya membeli handphone ini, benar saja ada beberapa hal yang saya dapati dan ini menjadi pengalaman tersendiri bagi saya. Misalnya salah satunya nih, waktu itu saya pernah merakit komputer kan, dan komputer ini saya lihat kok dia menyediakan USB tipe C di situ. Sama juga kalau saya lihat MacBook itu kan ada tipe C. Saya jadi bertanya, ini tipe C ini untuk apa sih? Yang saya tahu kan iPhone beda kan untuk chargernya ini, portnya. Ternyata belakangan saya tahu pas saya beli handphone ini, oh ini buat menghubungkan antara handphone ini ke tipe C tadi, apakah itu ke komputer atau ke MacBooknya sendiri. Selain itu, yang membuat saya penasaran adalah bagaimana iPhone ini membangun brandnya. Sehingga perubahan yang kecil saja pada fisiknya, misalnya dari iPhone 12 ke 13, poninya yang diperkecil, itu akan membuat fans menjadi gempar. Dan inilah yang membuat saya penasaran, karena mereka berani membeli handphone iPhone dengan harga yang fantastis. Jadi, di iPhone ini kita tidak sekedar membeli handphone, tapi juga membeli brand. Ini yang akan saya coba dalami. Dan kesan saya setelah menggunakan iPhone ini, jadi saya sudah menggunakan iPhone selama kurang lebih 10 hari, Meskipun sebenarnya saya tidak terlalu mobile menggunakan handphone ini, tidak terlalu banyak menggunakan handphone ini, hanya untuk kebutuhan seadanya saja. Jadi kesan saya, yang pertama dari antar mukanya atau user interface. Saya melihat antara iPhone dan Android tidak terlalu banyak berbeda sih. Jadi karena saya mungkin pengguna baru di iPhone ini, sehingga ada pengaturan-pengaturan yang masih sulit untuk saya temukan, masih sulit untuk saya pahami, sehingga saya harus berkoordinasi sama teman-teman yang sudah lama menggunakan iPhone. Kemudian ketahanan baterai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ngecas handphone ini. Kalau ketahanan baterai, saya bilang iPhone masih lebih unggul dibanding Android. Meskipun karena mungkin saya menggunakan iPhone ini tidak terlalu banyak, sehingga saya bisa dalam 3 hari mungkin 2 kali ngecasnya. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk ngecas iPhone ini dari 20% sampai 100% itu membutuhkan waktu sekitar lebih dari 1,5 jam. Jadi saya bilang waktu yang dibutuhkan untuk ngecas iPhone ini terbilang lama lah dibanding dengan handphone Android zaman sekarang yang sudah dilengkapi dengan fitur fast charging. Apalagi iPhone ini dicas dalam kondisi menyala loh. Jadi dalam hal ini iPhone kalah. Selanjutnya dari segi kamera. Kalau dari segi kamera, saya harus mengatakan bahwa pengalaman saya menggunakan iPhone ini, kameranya sangat real ya, barangkali begitu. Terlalu nyata hasil kameranya, sehingga saya merasa tidak pede melihat hasil jepret dari iPhone dibanding handphone Android yang sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang membuat kita tampil beauty, tampil lebih
cakep kah atau lebih cantik kah, seperti itu. Intinya saya melihat dan lebih berpihak kepada Android untuk masalah kamera. Kalau masalah keamanannya, saya mengatakan bahwa iPhone ini sangat-sangat aman lah. Namun karena amannya ini justru dia menjadi ribet. Misalnya kalau kita mau memindahkan data ke komputer, harus mendownload aplikasi tambahan seperti iTunes dan lain sebagainya. Atau kalau kita mau install aplikasi, harus ada face unlock dan lain sebagainya. Dan mungkin alasan iPhone belum membuat atau menyematkan sidik jari di bawah layar itu mungkin karena faktor keamanan tadi. Intinya karena dia begitu aman, akhirnya menjadi ribet. Mungkin ini karena saya pengguna baru ya. Jadi saya merasa adaptasinya cukup merepotkan. Kalau kita menggunakan iPhone, tentu saja akan menambah kesan wah pada diri kita. Nah, saya pun mengakui, saya kalau melihat orang-orang menggunakan iPhone itu, meskipun iPhone yang bawah, misalnya iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10, dan ke atasnya, saya melihat mereka dengan kesan wah gitu. Itu saking kuatnya brand iPhone ini di masyarakat. Jadi kalau kita mau membangun personal brand kita, maka menggunakan iPhone ini salah satu cara yang jitu. Kesimpulannya, kalau teman-teman punya kemampuan, maka silahkan teman-teman bisa ganti operating systemnya dari Android ke iPhone. Atau teman-teman juga bisa tambah. Teman-teman beli iPhone dan teman-teman tetap memiliki Androidnya tadi, sehingga teman-teman memiliki dua operating system di waktu yang sama, yaitu Android dan iPhone. Namun kalau teman-teman belum ada kemampuan atau kemampuannya masih kurang, maka teman-teman jangan memaksakan diri dulu. Atau minimal teman-teman mulai dari iPhone yang seri-seri bawah. Misalnya iPhone X kan, mungkin sekarang sudah ada yang jual 5-6 jutaan. Jadi silahkan mulai dari yang seri bawah dulu, supaya minimal teman-teman merasakan, oh gini loh rasanya iPhone. Sama seperti saya juga mau coba rasakan iPhone itu seperti apa. Nah, kalau dari versi saya sendiri, saya lebih memilih opsi yang pertama. Boro-boro ganti dari Android ke iPhone, saya lebih memilih menambah. Karena saya belum bisa move on dari kenyamanan-kenyamanan yang saya dapatkan di handphone Android. Makanya saya tetap memegang satu Android dan memegang satu iPhone untuk merasakan perbedaannya dan merasakan perbandingan antara Android dan iPhone itu. Jadi silahkan teman-teman sesuaikan dengan kondisinya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam.